Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Tuna dengan NIM 07251010 dari program studi Teknik Sipil. Di sini, saya akan mengerjakan soal tes kemampuan akademik dan pedagogi calon asisten mata kuliah Matematika 1. Terdapat sebuah studi kasus di mana fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 dan fungsi gx sama dengan x ditambah 2. Lalu, seorang mahasiswa melakukan penyederhanaan terhadap fungsi fx-nya dengan cara difaktorkan, sehingga nilai dari fx menjadi x ditambah 2, yang ternyata nilainya sama dengan nilai fungsi gx, yakni x ditambah 2. Lalu, mahasiswa tersebut mengambil kesimpulan bahwa 1. fx sama dengan gx untuk semua nilai x. 2. f2 sama dengan 4. 3. Lim x mendekati 2 dari fx sama dengan 4. Nomor 4. Fungsi fx kontinu di x sama dengan 2. Apakah pernyataan kesimpulan dari mahasiswa tersebut adalah benar? Mari kita buktikan. Kesimpulan pertama. Fx sama dengan gx untuk semua nilai x. Langkah pertama mahasiswa, yaitu dengan memfaktorkan fungsi fx, sebenarnya sudah betul, sehingga menghasilkan nilai fx sama dengan x plus 2. Namun, karena bentuk fungsi fx di sini adalah pecahan, sehingga nilai dari penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena apabila penyebutnya bernilai 0, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Karena nilai penyebutnya yaitu x dikurang 2 tidak boleh sama dengan 0, maka nilai x untuk fungsi fx tidak boleh bernilai 2. Sehingga pernyataan pertama bahwa fx sama dengan gx untuk semua nilai x adalah salah. Karena untuk fungsi fx memiliki pengecualian, yang dimana x tidak boleh sama dengan 2. Kesimpulan 2. F2 sama dengan 4. Jika kita langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 pada persamaan awal fungsi fx, maka hasilnya adalah 0 per 0. Yang artinya nilainya tak tentu. Mengapa kita tidak menggunakan fungsi fx yang sudah disederhanakan, yaitu x plus 2, sehingga menjadi 2 ditambah 2, yakni 4. Karena dalam proses penyederhanaan fungsi fx tadi, kita mencoret x dikurang 2 dengan x dikurang 2, sehingga hasilnya 1. Namun, saat kita mensubstitusikan x dengan nilai 2, hasilnya akan menjadi 0 per 0, sehingga kita tidak bisa mencoretnya. Sehingga fungsi fx yang disederhanakan boleh dipakai untuk semua x, kecuali jika x-nya bernilai 2. Dan untuk kesimpulan nomor 2, f2 sama dengan 4 adalah salah. Kesimpulan 3. Limit x mendekati 2 dari fx sama dengan 4. Untuk mengerjakan persoalan ini, kita bisa menggunakan fungsi fx yang sudah disederhanakan. Mengapa? Karena untuk mencari limit, kita hanya mencari nilai yang mendekati dari angka 2. Tidak seperti fx yang tepat di angka 2, kalau limit cuma mendekati saja, tapi tidak sampai 2. Sehingga kita bisa masukkan fungsi yang sudah disederhanakan dari fx, yaitu x plus 2. Lalu kita substitusikan x-nya, yaitu 2, ditambah 2 sama dengan 4. Sehingga untuk pernyataan 3, limit x mendekati 2 dari fungsi fx sama dengan 4 adalah benar. Kesimpulan 4. Fungsi fx kontinu di x sama dengan 2. Sebuah fungsi bisa dikatakan kontinu apabila memenuhi 3 syarat, yaitu fa terdefinisi, limit x mendekati a dari fx ada nilainya, dan limit x mendekati a dari fungsi fx sama dengan fa.
pada persoalan pertama, FA memiliki nilai 0 per 0 atau tidak terdefinisi, sehingga tidak memenuhi 3 syarat fungsi bisa dikatakan kontinu. Maka fungsi fx tidak kontinu di x sama dengan 2, sehingga pernyataan ini adalah salah. Karena terdapat beberapa kesalahan dalam kesimpulan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, maka saya akan menyelesaikannya dengan jawaban yang benar. 1. Hubungan antara fx dan gx. Fungsi fx, x-nya tidak boleh sama dengan 2. Untuk fungsi gx, x-nya adalah elemen bilangan real, sehingga hubungan antara fx dan gx adalah untuk setiap x tidak sama dengan 2. 2. Domain fungsi fx dan gx. Untuk domain fungsi fx adalah x, di mana x tidak sama dengan 2 dan x anggota elemen bilangan real. Untuk domain gx adalah di mana x adalah anggota elemen bilangan real. 3. Nilai F2. Untuk mendapatkan nilai F2, kita bisa menggunakan fungsi fx dengan rumus awal, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Lalu kita substitusikan nilai x-nya dengan 2, sehingga nilai yang kita peroleh adalah 0 per 0 atau tak terdefinisi. Jadi nilai F2-nya adalah tak terdefinisi. 4. Nilai lim x mendekati 2 dari fx. Untuk mencari lim x mendekati 2 dari fx, kita bisa menggunakan fungsi fx yang sudah dilakukan faktorisasi, sehingga hasilnya adalah x ditambah 2. Kita bisa menggunakan fx yang sudah difaktorisasi, yaitu x ditambah 2, karena untuk mencari nilai limit x mendekati 2 dari fx, nilai 2-nya itu tidak benar-benar tepat di angka 2, hanya mendekati saja. Tidak seperti saat kita mencari nilai fungsi dari fx. Sehingga kita bisa tulis limit x mendekati 2 dari x tambah 2, lalu kita substitusikan x dengan 2, nilainya adalah 4. 5. Status kontinuitas fungsi fx pada x sama dengan 2. Fx bisa dikatakan kontinuitas apabila memenuhi 3 syarat ini, yaitu fa terdefinisi, lim x mendekati a, fx ada nilainya, dan limit x mendekati a dari fx sama dengan fa. Karena kita sudah mengetahui bahwa nilai dari f2 adalah 0 per 0 atau tak terdefinisi, maka fx pada x sama dengan 2 tidak memenuhi salah satu syarat dari sebuah fungsi dikatakan kontinuitas, sehingga fx pada x sama dengan 2 tidak kontinu. Cukup panjang dan rumit penjelasan saya mengenai dengan studi kasus yang sudah saya kerjakan sebelumnya, sehingga timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, mengapa dua fungsi yang hampir mirip bisa memiliki hasil yang berbeda? Hal ini bisa dijawab dengan analogi sederhana. Misalkan fx dan gx merupakan anak kembar. Mereka dua bersaudara kembar. Fx namanya Rudi dan gx namanya Budi. Saat mereka sedang sama-sama makan di dapur, ternyata Rudi mengalami gatal-gatal akibat makanan tersebut, sedangkan Budi tidak. Ternyata Rudi memiliki alergi terhadap makanan seafood, makanan laut, sedangkan Budi tidak. Sama seperti Rudi yang alergi terhadap seafood, di sini fx juga alergi terhadap x sama dengan 2. Apabila x-nya bernilai 2, maka nilai dari fx menjadi tak terdefinisi. Sedangkan untuk Budi atau gx, dia
bisa menggunakan semua nilai X, asalkan nilai X-nya adalah bilangan real. Pertanyaan kedua, apa peran domain dalam menjelaskan sebuah fungsi? Domain artinya adalah daerah asal, yang dimana semua nilai boleh masuk ke dalam sebuah fungsi. Kita analogikan bahwa domain ini merupakan sebuah ruangan kelas matematika. Aturannya sederhana. Semua orang boleh ikut masuk untuk belajar di ruang kelas tersebut. Tapi ada satu peraturan, yaitu jika kamu terlambat, maka kamu tidak boleh ikut belajar di ruang kelas tersebut. Sama seperti fx, domainnya adalah semua bilangan real boleh masuk. Tapi angka 2 tidak boleh masuk. Mengapa? Karena apabila x-nya bernilai 2, maka hasilnya menjadi tak terdefinisi. Pertanyaan 3. Apa perbedaan dari nilai fungsi, nilai limit, dan kontinuitas fungsi? Berikut ini adalah contoh sederhana untuk menjabarkannya. Di sini ada jalan Balikpapan menuju Samarinda, dan di tengah sini ada Tahu Sumedang KM 50. Maksud dari nilai fungsi di sini adalah apakah dari Balikpapan menuju kilometer 50 Tahu Sumedang ini, Tahu Sumedangnya itu buka atau tutup? Jika Tahu Sumedang ini buka, maka nilai dari fungsinya adalah terdefinisi. Namun, jika Tahu Sumedang ini tutup, mungkin digusur atau memang tutup permanen, berarti nilai fungsinya tidak terdefinisi. 2. Untuk nilai fungsi. Untuk nilai fungsi ini kita analogikan, kita menuju ke Tahu Sumedang ini dari dua arah, dari Balikpapan dan dari Samarinda. Apabila saat kita dari Balikpapan menuju Tahu Sumedang ini dan dari Samarinda menuju Tahu Sumedang ini bertemu, tidak harus tepat di titik Tahu Sumedang, di sekitarnya saja, maka nilai limitnya ada. Karena nilai limit bukan berarti tepat di angka tersebut, tapi di sekitar, mungkin di tetangganya Sumedang atau di depannya, asalkan mendekati dengan Tahu Sumedang tersebut. Untuk nomor 3, kontinuitas fungsi, kita bisa contohkan dengan ketika kita dari Balikpapan menuju ke Samarinda, apakah jalan ini bisa kita lewati? Apabila jalannya nggak bisa kita lewati, mungkin di sini ada kebakaran hutan atau ada tanah longsor, jadi kita nggak bisa ke Balikpapan menuju Samarinda lewat jalur ini, sehingga itu tidak kontinuitas. Tapi apabila tidak ada halangan seperti kebakaran atau longsor, maka itu disebut kontinuitas. 4. Mengapa suatu fungsi dapat memiliki nilai limit pada sebuah titik meskipun fungsi tersebut tak terdefinisi pada titik tersebut? Hal ini dikarenakan nilai fungsi itu tepat pada titik tersebut, tepat, harus pas. Sedangkan untuk limit bisa mendekati dari titik tersebut, mendekati atau di sekitar, tidak harus tepat pada titik tersebut. Misalnya titiknya adalah 2, maka limitnya tidak harus pas di 2, karena cuma mendekati. Bisa 1,99, 1,98. Karena secara umum nilai dari fungsi tidak mempengaruhi dari nilai limit pada titik yang sama. Terima kasih banyak ya karena sudah mengerjakan tugas-tugasmu. Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Hasilmu cukup baik walaupun ada sedikit kesalahan dalam pekerjaannya. Langkah-langkah pemfaktoran dan penyederhanaan kamu sudah benar, dan itu menunjukkan pemahaman aljabar yang baik. Tapi ada satu hal penting. Saat sebuah fungsi memiliki bentuk pecahan, penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Karena pembagian dengan penyebut 0 itu tidak terdefinisi. Ingat juga ya, syarat fungsi kontinu itu tidak cuma limitnya ada, tetapi nilai fungsinya juga harus ada dan bernilai sama dengan nilai limitnya. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Cukup sekian video penjelasan tes kemampuan akademik dan pedagogi calon asisten mata kuliah Matematika 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.